Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas shalihin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Mari kita selalu meningkatkan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan meningkatkan motivasi ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menambahkan sedikit ilmu yang tertulis di dalam kitab Tanwirul Qulub. Pada pagi ini kita akan melanjutkan pada bab matur suwun. Pada bab nifas. Senin kemarin kita bab haid, sekarang pada bab nifas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wan nifasu utawi nifas. Seperti biasanya saya terjemahkan, saya manani bahasa Jawa seperti di pondok pesantren, kemudian bahasa Indonesia ya, supaya tahu bagaimana ngajinya di pesantren. Ini persis saya ngaji di pesantren Langitan ya. Bab nifas ini penting, sampean-sampean semua itu sudah mulai dewasa dan harus tahu bagaimana apa yang dialami oleh seorang laki-laki dan perempuan. Sebenarnya bab nifas ini kan bab perempuan, tapi laki-laki ini kan calon suami, harus tahu, harus bertanggung jawab. Jangan sampai istri itu mengalami mengeluarkan darah tidak ngerti suaminya. Kemarin kita sudah pahami bagaimana haid dan istihadah. Sekarang kita bab nifas ya. Ketika istri bingung, yang ditanya paling dekat ya pasti suami. Dadaknya suami nggak paham, ini kan celaka ini. Padahal ini urusan ibadah. Wes. Wan nifasu utai nifas. Apa sih nifas itu definisinya? Wa ya nifas ad-damu itu dam getih al-khariju kang metu. Ba'da faraghi rahimin. Sak sampune kosongi rahim al-mar'ati. Terusannya gini, ba'da faraghi rahimil mar'ati. 4 kata digandeng jadi satu. Sakwuse kosongi rahime wong wadon ya, minal hamli saking hamal. Walau alaqatan senajan rupa getih kempel, au mudghatan utawa daging kempel. Jadi yang disebut nifas itu adalah darah yang keluar setelah sempurnanya, setelah kosongnya rahim seorang ibu
Kosong dari apa? Dari minal hamli, dari hamil. Bisa meskipun berupa darah alaqah atau daging mudghah. Alaqah itu sebenarnya artinya ya sesuatu yang nempel di dinding rahim. Alaqah. Saya sering TA itu ada 4, ada harta, ada wanita, ada tahta, ada ta'aluk. Jadi godaan seorang hidup itu ada 4 ini sebenarnya, tapi yang umum itu hanya 3, TA 3 saja. Sampai nanti setelah lulus, setelah selesai getu mencari kerja oleh duit akeh, menikmati harta. Terus TA kedua wanita, kalau seorang istri ya suami. Biasanya pingin sekali setelah harta wanita, setelah wanita tahta, pingin menguasai, pingin jadi presiden, wis jadi presiden satu negara, pingin menguasai negara yang lain, terus begitu nggak wis. Nah, menurut saya mengutarakan ada TA yang keempat, itu adalah ta'aluk. Ta'aluk itu bagaimana nyantol kepada Gusti Allah. Itu yang paling top itu sebenarnya. Ya, ini alaqah itu sebenarnya artinya adalah sesuatu yang nempel di dinding rahim, yaitu pertemuan sperma dan ovum kemudian terbang nempel di dinding rahim, jadilah itu embrio dari mudghah. Setelah alaqah itu mudghah, daging kempal gitu. Setelah itu terus nanti besar itu tidak sendirinya, itu diciptakan oleh Gusti Allah, cuman ada logikanya. Kullu syai'in sababa fa'atba'a sababa. Segala sesuatu yang dijadikan oleh Gusti Allah ini ada yang bisa masuk akal, ada yang tidak bisa masuk akal. Yang tidak bisa masuk akal itu namanya ilmu keyakinan, ilmu yakin, ada ilmu akliyah, ada nakliyah. Suatu saat yang nakliyah itu bisa dilogikakan, kita terus pelajari saja, nanti gatuk itu. Ya, baik. Waqaluhu utawi luwih kedik-kedike nifas lahdotun iku sak lahdoh itu cerut. Saya beberapa waktu yang lalu menjelaskan bahwa sedikit-sedikitnya haid itu 1 hari 1 malam, banyak-banyaknya itu 15 hari, 14 hari. Terus umumnya 7 hari. Saya pernah mengatakan, ini waktunya meralat, kalau nifas itu sedikit-sedikitnya itu 1 lahdoh, itu 1 ceretan, banyak-banyaknya itu 60 hari, umumnya 40 hari. Ternyata di sini nanti gitu ya. Dulu saya katakan umumnya itu tidak 40 hari. Saya katakan paling banyak 40 hari. Setelah di rumah saya diprotes sama istri saya. Wah iya lupa, saya harus meralat. Dan saya yakin nanti tiba saatnya bab nifas. Nah sekarang lah kita akan melihat redaksionalnya di sini. Wa ghalibuhu utai kaprai. Kaprah itu bahasa Jawa itu lumrah, kebiasaannya. Bagi adik-adik yang bukan asalnya bahasa Jawa, kesempatan sekolah di Surabaya ini harus bisa bahasa Jawa. Rugi sampean urip nang Surabaya petang tahun misalkan, kok gak iso oleh pinter bahasa Jawa, itu rugi. Mohon maaf ya, saya sekolah di Bandung itu 4 tahun saya bisa belajar bahasa Sunda. Saya pernah 1 kali memberikan sambutan, memberikan ceramah di ibu-ibu fatayat muslimat. Saya tawari bahasa Sunda atau bahasa Indonesia, ibu-ibu Sunda saja gitu. Sebab ada ibu-ibu yang tidak bisa bahasa Indonesia. Bagi saya senang sekali untuk kesempatan belajar bahasa Sunda meskipun belepotan gitu ya. Kumaha damang itu tiasa abin mah gitu ya. Kayak gitu. Ketika saya hidup di Inggris, saya ngajar bahasa dengan bahasa Inggris. Kesempatan saya bisa melancarkan. Sampean hidup di sini dengan bahasa keseharian bahasa Jawa. Jangan mempertahankan gue lu itu eman itu nanti ya. Di sekolahan waktunya bahasa Indonesia, di kampung bahasa Jawa. Bisa menghayati ya oleh sopan santun dengan bahasa panjenengan dalamnya pundi. Itu kan enak. Please ya. Ini kesempatan sampean diberikan
kesempatan oleh Allah hidup di Surabaya harus bisa bahasa Surabaya yang halus tapi nggih. Baik. Arba'una yauman wa ghalibuhu arba'una yauman wa ghalibu utai kaprai nifas arba'una iku 40 yauman apane dinane. Lah paham Cirek? Paham bahasa Jawa. Jadi kaprahnya, lumrahnya, biasanya rata-rata wanita nifas itu 40 hari gitu loh maksudnya ini. Wes. Wa aktsaruhu utai akeh-akeh. Nah, di slide apa ini di Zoom itu ditampilkan. Wa aktsaruhu di pojok kanan atas. Wa aktsaruhu utai akeh-akeh nifas situna yauman, situna itu 60 yauman apane dinane. Jadi engko bojo wadon sampean maring lahirno cek babarane iku sesar maupun normal itu ya mengalami nifas. Paling titik satu lahdoh itu muncrat crut gitu saja. Normal 40 hari, apa ini paling banyak 60 hari. Gitu ya. Lah kok ono nifas kok lebih dari 60 hari? Lah itu yang lebih dari 60 hari itu istighadah gitu loh, Rek. Artinya harus sudah disucikan. Itu seperti kita bahas nifas kemarin kalau melebihi 15 hari dadak ini masih keluar darah, itu istighadah. Istighadah itu hukumnya suci. Ya apa? Ya ketika masih keluar ya ditunggu untuk berhenti terus disuceni, wudu, sholat, wondene setelah sholat itu kok keluar dihukumi seperti pipis. Nah, oke ya. Nanti setelah 60 hari misalkan masih keluar darah itu dihukumi istighadah. Istighadah itu mohon maaf namanya penyakit itu, darah penyakit, darah tidak normal. Wes. Wa aqallul hamli, sekarang melompat tentang hamil karena tadi hubungannya dengan hamil. Wa aqallul hamli utai luwih kedhik-kedhike hamil sitatu asyhurin iku 6 ulan. Walah dotani lan rong kecerutan. Kok saya juga rada kok di sini ada lafal lahdotani. Lahdotun itu sakcerit, lahdotani ku rong kecerit. Tapi ini membahas kedik-kediknya hamil itu 6 bulan dan 2 lahdotan. Wallahu alam apa yang dikendaki oleh musannaf ini. Saya kurang begitu paham, saya tekuni, saya memerlukan kitab yang mensyarahi kitab ini. Sementara kita pahami seperti itu. Kita pahami kalau saya membaca ini belum paham. Nah gitu ya. Gampang toh. Saya ketika pulang dari sekolah, profesor saya pesan, kalau kamu ngajar, kalau tidak tahu, bilang terus terang tidak tahu, itu enteng. Ojo muter-muter, pura-pura tahu, itu membujuk diri sendiri. Saya mutolaah ini kok mengalami confuse, mengalami ini apa ya? Saya terus terang, saya belum paham. Enteng sanggani. Jadi orang jujur itu ringan, energinya 0. Kalau tidak jujur itu ada energi yang harus kita tuangkan dan itu mulgoh dan dosa. Untuk mempertahankan ketidakjujuran 1 detik memerlukan ketidakjujuran yang lain. Gitu. Orang jujur, wah ringan. Enggak peduli itu pahit atau tidak. Pahit itu kan hanya sementara. Jujur itu mahal sekali harganya. Sinau ngotot-ngotot 1 semester dadane ujian akhir semester nyuntuh. Wah, itu mengorbankan kejujuran luar biasa, naudzubillah. Gengsi dong, masa ujian nyuntuh. Kita sudah belajar serius, dadane ujian cekluk ndelok kancane, jangan. Ini sampingan ya. Wa ghalibuhu utai kaprai lumrai hamil tis'ata asyhurin iku 6 ulan. Wa aksaruhu iki lho, utai akeh-akeh hamil arba'u sinina iku 4 tahun. Jadi ana orang hamil kok 3 tahun, gak apa-apa, ojo bingung. Itu dikersakno pangeran, gitu lah ya.
Ana wong hamil kok cuman 6 bulan setengah, ya nggak apa-apa, 6 bulan masih bisa. 6 bulan lahir normal tuh bisa, gitu ya. Biasanya disebut kluron bahasa Jawa, bahasa Indonesia apa kluron ya? Keguguran. Keguguran. Prematur, masya Allah. Prematur itu bahasa Indonesia ya, bahasa Inggris itu. Akean bahasa Jawa itu ya. Pon, jadi ini membahas apa ini nifas dan hamil, hanya dibahas secara global waktunya saja. Detailnya gimana ya, kita nyari kitab yang lebih dalam dari itu namanya kitab syarah. Biasanya kitab-kitab begituan itu, kitab kuning itu selalu ada begitu. Jadi nanti sampean kalau paham betul dan ahli seperti ini, silakan mensyarahi kitab ini. Ya, gitu ya. Baik. Sekarang faslun utai kiku fasal siji. Wah, enak sama kita menjadi tahu bahwa di pondok itu ya begini, tapi terus biasanya santri itu ngesai. Ngesai itu memberikan tanda iki mubtada, iki khobar, fa'il, iki isim. Nah, itu mempermudah, hanya tanda tok. Mubtada itu apa ya? Senanti ngaji nahwu. Baik. Faslun tai iki iku. Nah, mubtada iku utawi iku itu khobar. Nah, biasanya faslun ini aslinya hada utawi iki, faslun iku siji fasal gitu. Tapi hadanya disimpan. Faslun tai iki iku fasal. Wa yahrumu haram bil haidi kelawan haid wan nifasi lan nifas apa harame as-sholatu salat. Orang haid dan nifas itu haram salat. Tidak hanya ojo sholat, tapi nek kowe sholat dosa. Ternyata itu ada sholat yang dosa ya ini. Sholatnya orang puasa yang dosa ya ada. Puasa 5 hari, Idain, Idul Fitri, Idul Adha, Yaumut Tasyrik itu dosa itu puasa itu. Walau naflan senajan sholat sunat, meskipun sholat sunat itu dosa tidak boleh, yahrumu haram. Wamalan barang ulhiqa kang den padhaaken biha kelawan ma keharamannya apa saja selain sholat dan sesuatu yang dianalogkan, yang dikiaskan. Ulhiqa itu disamakan. Kasajadati kayak kasajadatil tilawati kaya sujud tilawah nggak boleh. Ya. Wasomi poso nggak boleh. Walau naflan senajan poso sunat. Senajan meskipun puasa sunat orang haid, orang nifas itu haram, tidak boleh. Bon ya. Wa qiraatul Qur'ani lan maca Qur'an juga tidak boleh. Tapi kalau baca bacaan Qur'an yang itu biasa kita lafalkan keseharian, misalkan mau makan baca Bismillahirrahmanirrahim itu nggak apa-apa. Kesandung innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu kan lafal Qur'an. Bagi orang haid, orang nifas, kalau itu sudah merupakan adatiah, kebiasaan, itu enggak apa-apa, muncul dengan sendirinya. Wala ba'da ayatin biqasdil Qur'ani, senajan sebagian ayat biqasdil Qur'ani kelawan nyejo maca Qur'an. Enggak boleh. Meskipun satu ayat, cuma alif lam mim, sengaja baca Quran, melafalkan Quran, nggak boleh. Baca Bismillahirrahmanirrahim mau makan nggak apa-apa kalau situ kesehariannya. Gitu ya. Ngerti ya bedanya gitu. Watawafu antawaf juga nggak boleh. Bijami'i anwa'ihi kelawan sekabehane warna-warnane tawaf. Tawaf kudum, tawaf ifadah, tawaf sunnah mutlak. Tawaf itu seperti sholat sunat, ibarat ya, ibarat kalau masuk masjid itu sholat tahiyatul masjid, kalau Masjidil Haram tawaf, ada tawaf gitu ya, pengganti tahiyatul masjid. Wa masul mushafi, nggak boleh lagi menjempok menyentuh mushaf. Mushaf itu Al-Quran yang dibukukan. Nggak boleh. La yamassuhu illal mutahharun,
Padahal pada zaman Nabi itu mushaf itu belum ada, tapi sudah disebut. Pada zaman Nabi kan hanya dibukukan di daun-daun pelapa, di kayu-kayu kan gitu toh. Dibukukan, ditulis dalam bentuk mushaf itu baru Khalifah Utsman. Ketika Khalifah Abu Bakar masih sengketa, ini bid'ah ini. Khalifah Umar juga masih sengketa, ini juga bid'ah. Tapi Khalifah Utsman memberanikan bahwa ini bid'ah hasanah. Tulisan-tulisan dulu itu nggak ada, jangankan harokat, titik saja nggak ada. Lagi bagaimana membedakan nabata dengan sabata? Ya tergantung kalimatnya yang di belakang dan di depannya. Dalam bahasa Jawa itu ono loro dan loro. Itu tulisannya kan sama. Membedakan gimana? Kucingku loro loro karo. Kucingku loro karo loro. Itu ya gitu kayak gitu. Tergantung. Jadi kalau sudah fluent dengan bahasa tersendiri itu paham dengan kalimat rangkaiannya itu mengerti, oh ini maksudnya loro iki loro ngene. Maksudnya loro iki loro sakit kan bisa toh. Nah, dalam bahasa Arab yang ditulis dalam pelepah-pelepah kurma itu dulu nggak ada harokatnya, titik aja nggak ada. Gitu ya. Antara jamalah dengan hamala podo sret pelengkung ini mim terus lam. Jamalah ganteng, hamalah hamil. Ayo betondi itu. Ya, jadi tinggal rangkaian sebelumnya dan sesudahnya. Gampang nggih pemahamannya. Wa hamluhu dan membawa Al-Qur'an mushaf nggak boleh. Idalam yakun tatkala ora ono apa hamluhu fi mataini dalam bondo. Jadi kalau mushaf itu diletakkan dalam apa ini kotak dan itu kita anggap harta kita untuk kita transportasi, nggak apa-apa. Ini maksudnya. Tapi kalau mushaf itu dipegang sendirian dalam rangka ini mushaf, itu yang dimaksudkan nggak boleh. La yamassuhu ilal mutahharin itu. On. Wa uburul masjidi, ngeliwati masjid, lewat dalam masjid orang haid orang nifas itu ndak boleh. In khafat lamun wedi sapa mar'ah talwithahu ing ngupati masjid. Kalau takut muncrat, takut netes, itu nggak boleh. Haram ini ada kondisionalnya, ada innya ini kondisional. Kalau takut masih netes itu nggak boleh. Kalau sudah tidak takut biasanya kalau sudah hampir-hampir selesai itu sudah jarang-jarang keluar. Apalagi Indonesia saja pakai pembalut itu kan nggak mungkin sekarang. Zaman dulu belum ada mau pembalut mungkin aja netes, mungkin saja keluar itu nggak terasa. Kalau zaman sekarang kan jarang sekali. Ya. Tapi ini namanya ilmu, ya tetap kita pelajari. Jadi kalau haid dan nifas, meskipun masih haid dan nifas, tapi tidak takut netes. Ini bahasanya tidak hanya netes ini, mumprat gubrati masjid. Nah itu yang tidak boleh, artinya haram. Wal muksulan meneng minhu ing dalam fihi ing dalam masjid. Diam di dalam masjid nggak boleh. Nah, kita diam dalam masjid ini akil loh rek ganjaran nih. Satu iktikaf, meneng tok gak mau coba apa gak apa-apa oleh ganjaran. Lumane Gusti Allah luar biasa. Terus kita ada dalam majelis taklim, masya Allah luar biasa majelis taklim itu memberikan pemahaman terhadap kita, memahami syariatnya Gusti Allah. Syariat itu tata cara hidup. Kebetulan kita membahas nifas dan yang terkait. Tata cara hidup itu sebenarnya tidak hanya ibadah toh, ya semua kehidupan itu tata cara itu syariat. Makanya sekarang ada fikih gempa, fikih kepemimpinan. Nah, karena itu juga syariat hidup. Pun. Wa taharatu anil hadasi, ini mencolot ini sudah ada titik itu di mampat. Wa taharatu tai sesuci anil hadasi saking hadas auli ibadatin utawa sesuci saking krana nglakoni ibadah. Orang itu kan punya dua hadas, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil sudah biasa kita tahu, hadas besar itu lumrahnya ya kumpulnya suami istri atau keluarnya air sperma
Atau yang mungkin kita tidak pahami adalah meninggal. Meninggal itu hadas besar. Makanya jenazah itu harus disucikan dari hadas kecil dan hadas besar. Nggak boleh belum disucikan, belum diwudoni, belum dimandikan, mandi besar dan disolati, nggak boleh. Nah itu mungkin selama ini kita nggak memahami kalau itu wajib untuk dilakukan yang hidup, yang melakukan, masuk mati melakukan. Ini kaghoslil jum'ati adus Jumat. Mandi Jumat itu sunnah. Misalkan kita bangun subuh dan berkewajiban mandi, ya mandi wajib. Misalkan setelah subuh mau melakukan sholat Jumat, sunnah mandi besar dalam rangka Jumatan. Saya ingat waktunya mulai adzan subuh. Kalau mandi besar untuk sholat id, waktunya mulai tengah malam. Jam 1 mandi besar, niat mandi besar untuk Idul Fitri atau Idul Adha itu sudah ada kesunatannya. Itu saya ingat aja. Nah ini adalah satu lafal yang saya juga belum paham. Di situ ada awat tolaku, tolak. Tak angen-angen apa kok di sini ada lafal tolak itu. Nah, apakah tolak itu membuat kita harus mandi? Ya, saya kok khilaf. Saya memerlukan pemahaman dari kitab yang lain. Oke, perlu dipahami. Saya membaca ini saya belum tahu. Pun wal jima'u. Nah, ini jima ini kumpulnya suami istri. Ini menjadikan hadas besar. Wattamattu'u lan seneng-seneng bima kelawan barang baina surrati war rukbati, antara udel, pusar, war rukbati dan dengkul. Gusti Allah itu memberikan sensor di situ itu yang sensitif untuk merasakan senang. Dadai digawe senang-senang terus ada sesuatu yang keluar. Nah, itu menjadikan jatuhnya hadas besar. Ya, kalau sudah dewasa pasti sudah tahu. Loh gini jelok-jelokno iku ana sing aran, lho kok porno gitu. Ya itulah permasalahan hidup. Kalau kita tidak ngerti bahaya sekali, nanti nggak paham, salah digawe salat terus nggak dadi terus. Perasaane wis salat terus dadane masih salah gitu. Pun. Bila hailin ini ada perusahaannya, batasannya bila hailin tanpa aling-aling. Nggawe dulinan barang-barang sing antare udel lan dengkul tanpa aling-aling. Maksudnya apa? Kalau misalkan mohon maaf saja misalkan ada gatal, iku ojo dibuka sarungnya terus dikukur langsung. Ya dikukur di luarnya sarung saja. Kalau begitu kan dengan aling-aling. Kalau dibuka sarungnya terus dikukur itu berarti bila hailin itu tanpa aling-aling. Masuk kategori ngenakno gatel, ngukur gatel dan ini keterusan gitu loh, Rek. Nggih paham nggih? Masyaallah, ngapunten. Itulah cenderung arah sesuatu yang mengguyukan, membuat guyu gitu loh, nggih. Padahal ini kasus kita semua. Pun. Wa idza ing qata'a tatkalane pegot rampung mari apa adamu dam lam yahilla mongko ora halal qoblat tuhri sadurunge sesuci ghairu shaumi apa saliyane saum. Sebelum ketika darah itu mandek tidak dihalalkan sebelum bersuci kecuali ghairu shaumi, kecuali puasa. Suci sebelum subuh seorang wanita, tapi belum mandi, keturun sampai duha Ramadan, ya puasa. Ini nggak apa-apa. Gitu. Tidak hanya seorang suami, seorang istri, laki-laki juga malamnya mimpi keluar air sperma, tidur sampai jam 6 tak waktu ini subuh. Dan itu Ramadan harus tetap puasa, loh itu nggak apa-apa, gitu ya. Jangan aku mangan ayo, operasi
jinabat gitu, jangan, nggak apa-apa ini. Dasarnya apa ya ini, gitu ya. Sebab penulis kitab ini tidak mungkin nulis tanpa dasar, gitu ya. Nah ini, watolaki, mungkin ini hubungannya tolak dengan depan tadi. Watolaki dan tolak, nggak apa-apa. Ya, tolak itu. Watuhri dan suci. Wayahrumu lan harap bil jinabati kelawan jinabat apa as-sholatu sholat kok dibalen nggih enggak apa-apa. Wat tawafu tawaf wa qiraatul qur'ani maca Qur'an wa masul mushafi maca gembok mushaf wa hamluhu lan gawa mushaf wal muksulan tepi fil masjid dalam masjid. Ini kan sudah tadi, saya juga belum paham kenapa tertulis lagi. Wa yahrumulan haram bil hadasi kelawan hadas al asghari kang kecil. Apa as-sholatu sholat? Hadas kecil itu juga tidak boleh sholat. Lah misalkan Jumat wayahe khutbah lungguh dadake dengkule diangkat. Lungguh dengkule diangkat itu kalau tidur batal sebab pantatnya terbuka. Mata ini sebagai tamparnya pantat, sebagai pengikat pantat. Kalau matanya tidur, ikatan pantat itu terbuka. Kalau terbuka diasumsikan udara keluar masuk bebas, wus ngonten. Jadi kalau Jumatan jangan sampai dengkulnya diangkat. Meskipun ngantuk, kalau dengkulnya tidak diangkat itu masih terkunci. Ya. Ya. Kalau terbuka batal terus melu sholat terus gak dadi. Ini yang terkadang belum terfahami. Kalau sudah terfahami ya alhamdulillah, dan sekarang semakin tambah memahami. Pon. Wat tawafu wa masul mushafi wa hamluhu. Enggak boleh hadas kecil, hadas besar. Pon itu bab haid dan nifas. Sekarang kita teruskan ya. Baru 15 menit, biasanya saya ngaji sekitar 30 sampai 40 menit ya. Kitabus sholati utai kitab sholat. Iya ya sholat aqwalun wa af'alun muftatihatun bitakbirati al makruni bin niyati muhtatamatun bitaslimi bisyaraita mahsusatin. Nah ini apa iku wacanane gak ono harokate kok diwaca. Nah ini kan kalau kita tahu nahwu sorofnya itu mengerti gitu ya. Iya yutai ya as-shalah aqwalun iku jenis ucapan nggih, wa af'alun lan jenis penggawean. Muftatihatun kang den wiwiti dimulai bit takbiri kelawan takbir, maksudnya takbiratul ihram al makruni kan dan barengi bin niyati kelawan niat. Muhtatimatun kang den pungkasi bit taslimi kelawan salam bisaro ito kelawan piro-piro syarat mahsusatin kang tertentu. Jadi yang dimaksud sholat itu jenis ucapan dan perbuatan yang diawali oleh takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan beberapa syarat yang dikhususkan aturannya sholat gitu. Jadi ya itulah yang dimaksud sholat, diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu pas niat. Kemudian diakhiri salam. Salam itu persis akhirnya mana sih? Ya terucapnya mingkemnya bibir kita ketika mengucapkan mim assalamualaikum pertama itu habis. Salam yang kedua itu sunnah. Jadi kalau kita makmum dadane masbuk. Makmum masbuk itu makmum yang ketinggalan harus nambahi rakaatnya. Setelah imam salam itu mestinya salam pertama itu sudah selesai. Mestinya tidak usah nunggu salam kedua.
antara salam pertama dan salam kedua itu sudah di luar sholat. Tapi ini rupanya jarang. Umumnya orang langsung nunggu salam kedua baru berdiri. Kalau nggak ngerti ya nggak apa-apa. Kalau ngerti ya bahayani. Lampung ngenteni sesuatu sing tidak perlu, gitu ya. Jadi assalamualaikum mim. Nah, ketika bibir mim ini sudah lengkap, nah itu sudah tik akhir sholat. Dan harus assalamu, jangan salamualaikum, kurang. Lafalnya itu ada alif lam, assalamualaikum. Nah ini kalau hati-hati ya, kita harus hati-hati dong. Ini urusan hidup di dunia dan di akhirat ya, menyempurnakan sholat. Bon. Wa aqwaluha utai pira-pira perbuatan ucapan-ucapan salat apa aja al wajibatu kang wajib khamsatun iku ana 5 wahya at-takbiratu iku takbir wal fatihatu wal fatihah wat tasyahhudu lan tasyahud tahiyat was sholatu lan sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa taslimatul ula. Lah ini dan taslimah salam kang pertama. Nomor 1 takbir itu harus redaksionalnya ya Allahu Akbar. Enggak boleh diterjemahkan dalam bahasa Inggris pun, meskipun bahasa Indonesia, bahasa Jawa enggak boleh. Allah Maha Agung enggak boleh, ya tetap Allahu Akbar. Ya, itu khas. Kemudian Fatihah. Nah, Fatihah ini laisal rakaah bidunil Fatihah, tidak dihitung rakaat tanpa Fatihah. Lah bagaimana seorang makmum? Nah ini saya selama ini memahami seperti ini. Kalau imam sedang membaca Fatihah, kita perhatikan, kita dengarkan, karena ada kewajiban mendengarkan lantunan Al-Quran. Kita wajib, dan yang dilantungkan oleh imam itu adalah suatu perbuatan yang wajib. Nah, kita kan baru mendengarkan, belum mengucapkan. Mendengarkan belum memenuhi kewajiban membaca Fatihah. Waktunya melakukan membaca Fatihah ketika imam membaca surat, dan itu hukumnya sunnah. Kita dapat perintah wastami'u, mendengarkan laporan bacaan surat imam yang sunnah, tapi kita kena kewajiban baca sendiri Fatihah. Kesimpulannya gimana? Ya kita harus baca, tapi jangan keras-keras. Dilafalkan sedikit, telinga kita asal mendengar. Itu penyelesaiannya yang baik. Nah bagaimana kalau sholat tarawih? Tarawihnya cepat. Nah itu saya mau mengikuti kiai-kiai. Ketika imam baca, kita juga ikut melantunkan baca, meskipun pelan-pelan. Sebab kalau nunggu imam selesai baca Fatihah, imamnya baca kulhu, nggak cukup. Apalagi ada tarawih yang Yasin, Allahu Akbar, ada loh. Lalu mau Fatihah kapan itu kan? Nah itu kita siasati sebagai makmum, mengikuti bacaan Fatihah ketika imam baca Fatihah begitu. Ini kalau kita hati-hati. Memang ada paham yang mendengarkan itu sudah sama, ya monggo kalau mengikuti itu. Kalau saya tidak mengikuti itu, saya sangat hati-hati sekali, takut tidak jadi. Karena di sini ada wajib melantunkan membaca Fatihah. Wa tasyahudu, tasyahud akhir, tasyahud awal itu sunnah, tahiyat awal itu sunnah. Kalau kita sholat zuhur, dadak ngetol 4 rakaat tanpa berhenti 2 rakaat untuk tasyahud awal, enggak apa-apa, enggak dosa, tidak melakukan sunnah. Tapi bagi yang lupa itu disunnahkan sujud sahwi. Seperti sholat subuh tidak kunut, enggak apa-apa. Sengaja tidak kunut, ya enggak apa-apa, namanya sunnah.
Kalau misalkan lupa, biasanya menjalankan tetapi lupa, disunahkan sujud sahwi. Nah, seperti kasus tadi, imam tidak baca kunut, ya kita mengikuti. Saya pernah tanya, loh iman yang biasanya kunut, ya diselesaikan dengan kunut sendiri yang singkat. Allah maufirli, ya ghafur, boleh gitu. Selalu ada penyelesaian, nggak usah gupuk. Perbedaan sedikit-sedikit itu nikmatnya. Baik. Wassalatu ala nabi, baca sholawat terhadap nabi itu wajib di tahiyat akhir tadi. At-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Itu uluk salamnya Kanjeng Nabi Muhammad ke Gusti Allah ketika bermuajahah ketika Mi'raj. Assalamualaikum, at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Terus Gusti Allah jawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Luar biasa jawabannya Gusti Allah terhadap uluk salamnya Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi dijawab Gusti Allah begitu. Terus jawab Kanjeng Nabi tidak senang-senang. Kanjeng Nabi juga mohon assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Itu artinya betapa Kanjeng Nabi itu ingat pada umatnya. Kok kula tok Gusti sing di uluk salami. Kula nyuwun panjenengan paringi keselamatan kangge ibadillahis sholihin. Luar biasa ini. Silakan yang selama ini ketika tahiyat itu belum membayangkan begitu, silakan dicoba dihayati seperti itu. Praktek pertama nikmat sekali sholat malam. Luar biasa. Duduk at-tahiyyatun mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Itu bukan kalimat deme-deme, bukan kalimat sederhana itu. Luar biasa. Kemudian setelah bermuajahah uluk salam pada Allah, Gusti Allah sudah menjawab, itu akhirnya para nabi hadir semua, ibadillahi sholihin hadir semua. Terus kita isyhad asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Loh, setelah itu lu berkewajiban, itu kalimat tasyahud tadi itu. Mulai at-tahiyat sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu kalimat tasyahud. Nah, ini setelah itu terus assalamu alayka ayyuhan nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu wajib. Adapun di wa ala alihi itu sunnah. Biasanya kita yang perfect ya sampai innaka hamidum majid. Misalkan cuman Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tok, ya sudah, nggak usah tok. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad terus salam nggak apa-apa. Terusannya itu sunnah. Sunnah itu tambahan, Rek. Kalau kita jual beli kolaane 100 didol 100 nggak oleh bati. Kewajibannya itu wajib, itu pokok. Nek pengen gemuk ibadah kita, ya sunnah-sunnah kita lakukan supaya perfect, supaya sempurna. Oke? Wat taslimul ula, salam pertama yang tadi menandakan apa ini berakhirnya sholat. Alhamdulillah, masya Allah. Wa'af'aluha wallahu alam bisawab. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi mendatangkan manfaat. Allahumma amin. Bisa menjadi penyebab kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bisa meningkatkan keikhlasan kita, bisa meningkatkan kesabaran kita, bisa meningkatkan rasa syukur kita, bisa meningkatkan kecerdasan kita, bisa meningkatkan istiqomah kita dalam melakukan ibadah, bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan ridhonya. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No. Alhamdulillah. Pun kata umat ya kalau mareni. Kesuwen ke ya? Gak kesuwen. Oh iya. Aku sono sing ngadeg-ngadeg pusing aku sih. Oh.